Di sini waktu sholat itu, terutama waktu sholat jamaah, tidak selalu di awal waktu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan di bulan Ramadan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar dan diberikan yang terbaik ya, hasil yang terbaik sampai nanti Idul Fitri. Allah. Oke, teman-teman dan semuanya yang memperhatikan channel saya ini di bulan Ramadan ini saya ingin berbagi tentang beberapa hal, terutama puasa di Inggris ya, yang tidak ada di Indonesia. Hal-hal apa saja yang mungkin menjadi suatu kebiasaan di Indonesia dan kalian melakukannya, merasakannya sebagai hal yang biasa yang sudah pasti ada, tetapi tidak ada di Inggris. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang hal-hal apa saja yang mungkin tidak ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia ada hal-hal yang sudah biasa kita alami, tetapi ternyata ketika kita lihat atau pergi ke luar negeri, kebiasaannya berbeda sama sekali. Kebiasaannya berbeda 180 derajat. Oke, kita lihat ada apa sajakah di luar negeri yang ketika bulan puasa ternyata sangat unik dan tidak ada di Indonesia. Dan jangan kaget ya kalau kalian kemudian mengalaminya. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan waktu sholat. Di sini waktu sholat itu, terutama waktu sholat jamaah, tidak selalu di awal waktu. Kalau di Indonesia, sholat jamaah pasti di awal waktu. Sholat subuh misalkan jam setengah lima, sholat duhur pasti em, sekitar jam 12 dan begitu masuk waktu langsung azan, berlomba-lomba masjid-masjid mengumandangkan azan dan kemudian di awal waktu itulah kemudian sholat jamaah dilaksanakan di masjid-masjid. Asar pun seperti itu, azan di awal waktu, terus kemudian jamaah datang, kemudian melakukan sholat jamaah di awal waktu. Maghrib, Isya, dan subuh pun seperti itu. Tapi ternyata di Inggris tidak seperti itu. Di sini kebiasaannya adalah sholat jamaah tidak di awal waktu. Dan saya tidak tahu pasti kenapa kebiasaannya seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan musim? Apakah ada hubungannya dengan kebiasaan orang Inggris yang mungkin kerjanya tidak bisa dijeda, kecuali di waktu-waktu tertentu, saya tidak tahu. Kalau tadi saya sebutkan musim, karena musim itu kadang mempengaruhi jadwal sholat. Mungkin ya karena di Eropa biasanya di sini di musim panas misalkan siang itu lebih panjang daripada malam hari. Karena lebih panjang kadang mungkin ketika sholat-sholat itu dilaksanakan, sholat jamaah itu dilaksanakan di awal waktu akan mengganggu aktivitas kegiatan orang-orang. Mungkin ya seperti itu. Tapi saya sama sekali belum pernah membaca atau tahu alasan pastinya ya. Kenapa kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat jadwal, misalkan sholat subuh itu misalkan seringkali itu dilaksanakan di waktu-waktu yang gampang diingat. Misalkan di jam jam 6, 6 seperempat, atau kalau jam 5, 5, jam 5, atau jam 5 seperempat, atau jam 5.30. Kalau misalkan masuk subuhnya itu misalkan jam 5.02, maka biasanya sholat subuh jamaah di masjid itu dijadwalkan jam 5 seperempat atau 5.30. Oke, jadi setiap minggu atau setiap minggu biasanya, setiap minggu itu jadwal sholat jamaahnya berubah gitu ya. Kalau misalkan minggu itu jadwal masuk subuhnya jam 5.31, maka biasanya sholat jamaahnya dijadwalkan jam 5.45 misalkan ya. Kalian bisa lihat contohnya di atas ini. Ini contoh jadwal sholat di Inggris. Artinya apa? Artinya kalau kita
sholat raweh misalkan di bulan puasa ini kan ada sholat raweh, kalian ingin sholat isya, kalian jangan melihat masuk sholat isyanya jam berapa, masuk waktu isyanya jam berapa ya. Misalkan masuknya itu jam 7.13. Jadi tapi jangan kalian pergi ke masjid jam 7.13 pas, nggak akan ada orang, sepi pasti. Nah, lihatlah di jadwal, nanti di kolom jamaah, kapan jamaah sholat isya dilaksanakan. Datanglah di jam itu. Biasanya kalau sekarang ini contohnya sekarang, isyanya kalau nggak salah masuk jam 7 lebih sekian, 7.20 atau 7.25, maka jamaahnya dijadwalkan jam 8 malam, pas jam 8 malam. Kemudian kebiasaan atau fakta yang tidak ada di Indonesia pasti adalah tidak ada azan, tidak ada beduk, tidak ada imsak. Jadi ketika kalian di jalan di Inggris atau di kota-kota Eropa yang lain pada umumnya, jangan menunggu azan, jangan menunggu beduk ketika ingin berbuka puasa. Maka pastikanlah punya aplikasi, entah apa namanya ya, punya aplikasi ya, aplikasi sholat, aplikasi keislaman yang lainnya, dan gunakan aplikasi itu untuk mengetahui jadwal sholat. Salah satu yang saya pakai adalah Azan Pro ya. Ada Azan Pro, ada Muslim Pro, dan seterusnya. Bisa kalian cari sendiri. Oke, terus kemudian kebiasaan lain yang di sini mungkin tidak ada di Indonesia adalah bagaimana jadwal sholat itu selama 1 tahun itu dia perubahannya drastis. Kalau di Indonesia selama 1 tahun sholat maghrib paling ya berubah, perbedaannya selama 1 tahun itu perubahannya hitungannya menit. Mungkin ya sholat maghrib paling ya antara jam 6 lebih atau jam 6 kurang ya. Jadi perubahannya di antara itu saja, jam 6 kurang 15 sampai jam 6 lebih 15 di antara itu ya. Di Jawa biasanya seperti itu. Di Inggris itu perbedaannya bisa sangat-sangat sangat lebar. Di musim dingin atau musim semi itu siang lebih pendek daripada malam. Sholat maghrib itu bisa jam 4 sore udah sholat maghrib, jam 5 sore sudah masuk sholat isya, kemudian jam 6 sore ala Indonesia itu udah selesai semuanya, udah selesai sholat 5 waktunya, isya udah masuk isya. Jadi jam 6 jam 7 kadang kita bingung ya, kagok gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia jam 6 itu baru sholat maghrib, tapi di sini di musim dingin karena siangnya memendek, maka jam 6 sudah sholat isya dan bisa langsung tidur kalau mau tidur. Sementara di musim panas, kebalikannya, musim panas itu siangnya melebar, siangnya lebih panjang daripada malam hari. Maka apa yang terjadi? Itu sholat maghrib mungkin bisa dilaksanakan baru masuk maghrib ya, baru gelap itu jam 9, atau kadang di puncak musim panas itu jam 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 20, sorry jam 22 atau jam 10, jam 10 malam ala Indonesia itu dia baru gelap, baru masuk maghrib. Dan isya jam 11-an, jam 11 malam baru masuk isya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Itu pengalaman saya. Saya waktu pertama kali datang ke sini bulan Agustus, bulan Juli ya, bulan Juli akhir, itu sholat maghrib dan isya masih di atas jam 9 malam. Jam 9 malam itu setengah 10 kalau nggak salah itu baru masuk maghrib. Nanti isyaknya sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya. Jadi luar biasa perjuangannya untuk melawan sholat karena harus menunggu ya. Menunggu sholat isya itu sampai terkantuk-kantuk waktu itu ya. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Perbedaan yang lain yang tidak ditemukan di Indonesia adalah mengenai sholat Jumat ya. Sholat Jumat di sini seringkali dilakukan dua kloter ya. Jadi 2 kali. Mungkin beberapa tempat di Indonesia melakukannya, tapi jarang sekali ya, jarang sekali saya tahu. Tapi di sini hampir hal yang biasa. Satu mungkin karena jumlah masjid kecil, sementara jamaahnya banyak. Seperti di kampus saya, itu sholat Jumatnya seringkali 2 kloter. Yang pertama jam 12.20, terus kemudian yang kedua, kloter yang kedua itu biasanya jam 1:04. Dan sama seperti sholat wajib pada umumnya,
dilaksanakan tidak di awal waktu, gitu. Jadi begitu masuk sholat duhur, waktu sholat duhur tidak langsung sholat Jumat. Jadi pastikan kalian punya jadwal. Jadi kalau di sini kalau tidak punya jadwal dari masjid masing-masing, maka kita akan sulit untuk mendapatkan jamaah di masjid tersebut. Karena kalau kita datang di luar jam jamaah, meskipun waktu sholatnya sudah masuk, biasanya masjid masih sepi atau bahkan masjid masih dikunci. Oke, itu sekedar cerita-cerita mengenai sholat, kemudian kebiasaan-kebiasaan berpuasa di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.